Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan Renungan MSC Provinsi Indonesia hari ini tanggal 1 November tahun 2023, Hari Raya Semua Orang Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat Hari Raya. Di Indonesia, kita akrab dengan nama-nama orang kudus. Nama orang kudus itu mungkin tertera di sekolah, di nama lingkungan kita, nama wilayah rohani kita, nama gereja paroki kita. Dan ingatlah bahwa nama-nama orang kudus sebagian besar atau umumnya itu juga tertera pada nama kita masing-masing. Contohnya, nama baptis saya adalah Santo Stefanus. Saya menggunakan nama Santo Stefanus. Nah, ini bukan penanda bahwa kita adalah orang Katolik. Lebih daripada itu, ini mengungkapkan iman kita. Bukankah dalam kredo, dalam syahadat iman kita, kita mengucapkan, "Aku percaya akan persekutuan para kudus." Nah, bagaimana sih caranya menjadi kudus? Banyak orang takut akan hal ini, tapi harus dikatakan. Sebagaimana kesaksian Wahyu dalam bacaan hari ini, kalau kita mau menjadi orang kudus, kita akan mengalami kesusahan besar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang kudus memang tidak mudah. Walaupun banyak pengkhotbah mungkin akan berkata, "Oh, gampang kok jadi orang kudus." Tapi menjadi orang kudus itu merupakan tantangan dan kesulitan bagi kita di zaman ini. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dan mengajarkan, "Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, yang lembut hatinya, yang haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, siap menghadapi tantangan, hinaan, dan celaan." Itulah ciri-ciri kekudusan yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Di masa sekarang, di saat-saat ini, kita justru digoda untuk sombong, keras hati, suka mencari pembenaran pribadi, tidak peka pada kebutuhan sesama. Pornografi mudah diakses sehingga kesucian tubuh dianggap sebagai produk masa lalu. Kita berjumpa dengan mudah dengan produk-produk kekerasan dan tidak kuat menghadapi kesulitan. Nah, justru dari para kudus kita belajar bahwa kesulitan-kesulitan untuk berjalan dalam kekudusan bukan kesulitan tanpa ujung, tapi pasti berbuah dalam cinta, yakni persekutuan dengan Allah sendiri yang adalah sumber kekudusan. Nah, pada Hari Raya Orang Kudus ini, saya mau mengajak Bapak Ibu akan dua hal. Pertama, berjalanlah dalam kekudusan. Yang kedua, bacalah kisah para kudus. Mari kita timba inspirasi dari mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada Hari Raya Semua Orang Kudus ini, saya mau mengajak Anda semua untuk berjalan dalam kekudusan setiap hari pada hal-hal yang rutin dan sederhana. Kisah-kisah para kudus mengajarkan kepada saya satu hal ini. Orang kudus memiliki masa lalu. Orang berdosa memiliki masa depan. Semua orang dipanggil dalam kekudusan. Namun karena itu, kita pasti berjalan dalam kesulitan. Namun dari para kudus juga, kita lihat, kita baca, kita dengar. Mereka walaupun sulit, mereka tidak menyerah. Semua orang kudus adalah orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan, dan mereka berusaha sekuat tenaga menanggapi dan setia pada cinta Tuhan itu. Pada Hari Raya Orang Kudus ini, saya sekali lagi mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk satu hal yang sangat praktis. Bacalah kisah orang kudus yang Anda favoritkan. Atau bacalah kisah orang kudus dari nama baptis Anda. Bisa juga Anda menghadiahkan kisah atau buku kisah orang kudus yang banyak dijual di toko-toko rohani Katolik.
bagi anak cucu, bagi keponakan, sepupu, bagi pasangan Anda pada hari spesial ini atau pada hari spesial mereka. Dari kisah orang kudus, kita tahu ada yang menjadi kudus karena kesetiaan dalam doa dan adorasi seperti Santa Faustina. Ada pula yang setia dalam hidup misioner seperti Santo Fransiskus. Ada yang berjuang bagi keluarganya dalam doa-doa mereka seperti Santa Monica. Ada pula yang murah hati dan menggerakkan banyak orang sekitar untuk juga ambil bagian dalam kepekaan sosial seperti Santo Vincentius. Ada yang menjadi terang di tengah penganiayaan seperti Santo Maximilianus Kolbe, Santo Andreas Kim Taegon, Santo Andreas Dunglag. Ada pula yang melayani di bidang media sosial seperti Beato Carlo Acutis, dan masih banyak lagi orang-orang kudus dengan kisah mereka yang sangat menginspirasi. Saya tidak bermaksud untuk jualan buku Bapak Ibu, tapi dengan membaca kisah orang kudus, saya percaya kita bisa mendapatkan inspirasi untuk menjalani hidup setiap hari dengan konsisten pada hal-hal yang sederhana, walaupun itu sulit sekalipun. Paling tidak, Anda membaca dan terinspirasi dari kisah Santo Santa nama baptis Anda. Nama baptis saya Santo Stefanus. Apa atau siapa nama baptis Anda? Para kudus Allah, doakanlah kami. Tuhan